Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku akan bacakan untuk karmic relationship, tapi kemarin kita sudah baca ada apa dengannya dan denganku ya. Dan hari ini adalah karmic. Aku akan lihat untuk divine masculine ke karmic. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Kita membaca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tarot bukan Tuhan ya guys. Ini hanya sebagai perantara payung kita dan menarik energi di bawah alam sadar siapapun yang kita dealkan, yang kita reading. So, kita membaca doa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, okay. Masculine to karmic. Allahu Akbar, jatuh mulu loh kartunya masculine. Ya, di sini yang aku lihat ya, masculine to karmic. Wow. Dia nggak bisa melupakan feminim. Dia belum bisa move on, guys. Seven of Swords in the reverse and Eight of Cups in the reverse. Five of Swords, Seven of Cups, the Two of Cups, the Wheel of Fortune, the Chariot. Energi dia Seven of Cups, yang mana dia membayangkan bisa kembali lagi sama feminim, bisa union, dan dia menunggu waktu yang tepat dari ilahi untuk kembali. Tapi memang di sini dia harus bekerja keras melawan semua kesulitan yang dihadapi. Kenapa? Karena Seven of Swords in the reverse itu telah terbuka, yaitu pembersihan. Dari kemarin Seven of Swords in the reverse ya, dilihat ya channel aku yang lainnya, maksudnya konten aku dilihat semua. Kalau kalian misalnya gini, Mami, kok aku belum merasakan seperti ini sih, gini, kalian tonton lagi dari awal kalau bisa ya, dari awal konten aku. Jadi kalian bisa menarik energi orang yang kalian dealkan, karena ini untuk menarik energi. Semakin kalian sering menonton, semakin menarik energinya lebih kencang ya, semakin menarik. Karena sudah banyak, alhamdulillah, netizen menonton ulang lagi sampai dia ketiduran. Ya, alhamdulillah sudah ada kabar. Tapi tetap kita mintanya kepada Allah ya. Ya, diawali dengan doa, diiringi dengan ibadah. Ini hanya menarik energi. Ya, doa tetap kekuatan yang terbaik, minta kepada Allah. Oke? So, di sini yang aku lihat, dia sudah terbongkar kebohongannya, ketangkap basah kalau dia belum bisa move on dari si feminim. Dan dia juga ingin meninggalkan, dia menyerah ya, di sini aku lihat
Dia menyerah dengan pemikiran dia yang belum bisa move on, karena dia masih membayangi bisa kembali kepada feminim, dan dia ingin menundukkan si feminim kembali karena dia merasa feminim adalah keberuntungannya. Di sini yang kulihat maskulin ada rencana tuh ya, yang kulihat dia banyak sekali permasalahan ya, banyak kegundahan dari dia memulai kehidupan yang baru ya, karena si maskulin ini kan menyimpan rahasia ya tentang si karmik untuk memulai kehidupan yang baru ya, dikarenakan keuangan ataupun dijanjikan masa depan yang baik, yang bagus, yang sukses, tapi ternyata kehidupannya dia menjadi tidak seimbang, dan si maskulin juga menjadi seseorang yang tidak bisa berlaku adil untuk bisa union, dan juga tentang mentransfer uang untuk orang-orang yang dia cintai, yaitu feminim dan anak-anaknya ataupun keluarganya. Kan ini adalah kegalauan tentang twin flame yang pada akhirnya ya si maskulin ini berselingkuh ya dengan orang ketiga, yaitu si karmik yang selalu memakai cara topengnya dia, sehingga si maskulin banyak sekali meninggalkan rumah tangga ataupun hubungan long term ini ya demi si karmik, dan dia sekarang merasakan kehilangan semua ya. Dia merindukan karena dia melihat si feminim sudah kuat dan bisa menjadi dirinya sendiri, bahkan dia bisa melebihi si maskulin karena ada spiritual ini yang membuat dia bisa menjadi laki-laki ataupun perempuan. Dia kehilangan, dia rindu sekali dengan cara kebaikannya si feminim, dengan cara ketulusannya feminim, dan juga spiritualnya feminim. Di sini yang kulihat maskulin ingin banget ya kembali. Dia merencanakan untuk datang lagi walaupun tidak bicara dengan feminim, tapi feminim sudah mengutarakan, aku sudah bisa berdiri sendiri tanpa kamu, dan aku juga sudah bisa kuat tanpa kamu. Karena di sini ada kebahagiaan ya. Kalau bunga ini kan kebahagiaan. Nah, ini spiritual. Yang mana kamu sudah bisa mempunyai prinsipal dari kebahagiaannya kamu, yaitu dengan spiritual. Dan sini adalah malaikat ya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi untuk menjaga kamu, the guidance-nya. Dan di sini dia ingin kembali banget, ingin union, merasakan kebahagiaan lagi, dan ingin berbagi lagi dengan si feminim, yaitu tentang keuangan, kebahagiaan di sini. Tapi yang kulihat maskulin makanya bingung ya, ingin meninggalkan kebohongan ini karena dia sudah tertangkap basah dengan orang ketiganya, dan dia juga sudah menangkap basah tentang orang ketiganya. Dan di sini yang kulihat dia juga menjadi orang yang kayaknya dibuang ya oleh orang ketiganya ini, bisa karena dia merasa sudah menyerah dari cara dia tidak move on, stagnannya dia, karena dia menyerah dengan impian dan juga option yang datang ke dia. Dan dia juga menyerah dengan impiannya bersama si feminim, tapi ternyata feminim itu akan dipertemukan kembali oleh dia dengan ilahi. Makanya dia coba berusaha keras gimana caranya bisa bukan menghalangi, jadi bisa mengatasi segala rintangan di sini. Tapi nanti kita lihat dulu ya, karena feminim juga di sini yang aku lihat dia ada banyak option ya, banyak pilihan. Makanya dia coba akan lewati pilihannya si feminim di sini. Dia bilang ke karmik di sini, ya aku ingin selesai, aku ingin meninggalkan semua kebohongan ini, kepalsuan ini, dan jujur aku nggak bisa move on dari feminim aku karena aku bermimpi tentang dia, kalau dia adalah yang terbaik untukku, kalau dia adalah keberuntungan aku akan lewati segala rintangan untuk mendapatkan dia, aku yakin aku sukses. Iya, ketika feminim sudah banyak option, ketika feminim sudah meninggalkan, memutuskan ya. Tapi kalau kalian masih berharap dia datang, kalian tidak membuka hati dengan yang lain, jujur ya, itu nggak bakal bisa menarik. Serius, nggak bisa menarik, itu hukum alam
Ya, kalau kalian tetap menunggu dan dia tidak datang, itu artinya bukan twin flames. Ya, serius ya, bukan twin flames. Kalau twin flames itu diakhiri dengan perpisahan. Ya, pastinya. Karena orang tuaku aja begitu, menjaga, menunggu, pada akhirnya pisah juga setelah pernikahan 35 sekian tahun lah gitu ya. Dan berpisah 1 tahun, bercerai maksudnya ya, untuk bisa menyelesaikan dan membayar karma. Karena 1 tahun itu kan hitungan gaibnya ada ya. 1 tahun kalau orang meninggal kan pasti ada 1 tahun ya, ada 3 tahun, 1000 hari ya, dan 8 tahun haul ya, itu ya. Jadi itu memang ada gitu tuh ya. Jadi si maskulin ini sudah merasakan tentang kebohongan dan magicnya si karmik. Ya, ketangkap basah. Jadi gini, kalau maskulin sudah tahu magicnya si karmik, ya sudah merasakan, otomatis apapun yang ditaruh oleh si karmik itu nggak bakal bisa lagi ke maskulin. Ini kayaknya mereka berantem besar deh, ya. Karena the devil ini kan bisa dengan amarah, dendam, kesal sama si karmik. Karena dia ternyata ketipu lagi, ya, ditipu oleh si karmik. Dan yang aku lihat di sini dia juga merasa keki ya, karena topengnya dua-duanya kebuka semua, pembersihan tentang dosa, ya. Dan di sini ada serial cheatingnya loh mereka. Jadi mereka ini sama-sama terbongkar semua kebohongannya dan sama-sama ketangkap basah. Jadi gini, ketangkap basah gini. Si maskulin belum bisa move on sama kamu, tapi si maskulin juga mencari perempuan atau laki-laki lain. Nah, si karmik ini masih juga mencari laki-laki lain dan ketangkap basah dua-duanya. Dan itulah menjadi amarah besar, dendam, dan si maskulin juga menangkap basah tentang kebohongan dan juga sihir ya dari si karmik di sini. Oke, kita lihat. Makanya dia nggak bisa meninggalkan tentang si feminim. Belum bisa move on ya. Dan dia masih monoton ya. Si maskulin ini masih monoton, masih di dalam situasi yang buruk ya. Dan dia juga masih immature karena dia masih tinggal di lingkungan yang toxic ya. Sini maskulin tuh karmik ya, karena situasi yang buruk tentang seksual. Prinsipalnya pun masih lemah, ya. Karena di sini dia banyak sekali ketidakberuntungan dari mawas dirinya dia. Dan yang aku lihat di sini dia juga menjadi seseorang yang tidak dihargai. Dan dia juga menyerah, ya, dengan cara dia membandingkan karmik dan feminim. Di sini dia juga berpikir gimana caranya bisa kembali kepada feminim. Dia coba bermeditasi, berpikir lagi, dan bermimpi melalui mimpi ya, telepati. Dan dia juga di sini lelah membandingkan feminim dengan option-option lain. Maskulin depresi, stres, tidak happy, dan merasa dia bersalah atas semua halusinasi yang dia berikan kepada feminim. Dia tahu dia harus meninggalkan karmik di sini karena akhirnya semua kebohongan terbongkar. Ya, di sini. Seperti yang aku bilang tadi guys, ingat nggak? Ya, ingat nggak tadi yang aku bilang? Di saat feminim memutuskan untuk pergi, di saat feminim memutuskan membuka hati dengan yang lain, maskulin gelisah, stres, depresi, dan tidak happy. Dia stres nih, karena feminim memutuskan dia sudah selesai hubungan. I will not waiting for you. I'm not waiting for you for someone not care of me. Jadi ya dia nggak mau menunggu seseorang yang tidak peduli dengan dia, tidak menghargai feminim, dan juga tidak menghormati tentang hubungan, kejujuran. Feminim gak mau menunggu, ya. Dan feminim sini yakin dengan kejujuran, keberuntungan akan selalu ada. Itu yang dikatakan feminim. Kita lihat di Wheel of Fortune-nya. Dia berharap, ya, di sini maskulin berharap banget, ya,
berharap. Si feminim juga berharap banget ada kejujuran sebenarnya dari si maskulin. Dan feminim juga berkata jujur. Jika kita bermula dengan jujur, insya Allah apapun akan kita dapati, walaupun penuh dengan prosesnya ilahi ya di sini. Makanya yang aku lihat di sini maskulin ini benar-benar gelisah banget ya, stres, depresi, karena dia nggak bisa nerima kalau feminim meninggalkan dia. Dia akan coba melakukan segala cara untuk mendapatkan feminim lagi, terutama dalam keuangan agar lebih stabil hubungannya bersama feminim. Ya, dia ingin ini ya, mendatangi feminim ini ada yang long distance. Ya. Maskulin akan meninggalkan tripartinya karena dia juga mendapat kabar tentang triparti. Dia memantau orang ketiganya. Dia depresi, stres dari kepalsuan. Wow guys, dia mendapati kabar loh beneran ya tentang kebohongannya si karmik, yang mana dia sneaky juga nih ya, memantau si orang ketiga. Ternyata dramanya ini membuat dia depresi, stres, gak bisa tidur, dan juga dia menjadi orang yang terperangkap dalam pikiran sendiri ya. Dia menjujurkan apa yang dia dapati, apa yang dia takuti, yaitu tentang perselingkuhan, di bawah perselingkuhan, dan akhirnya terjadi ya, kun fayakun. So di sini dia mendapat kabar ya tentang perselingkuhannya dia, sehingga dia stres, depresi. Dia memantau guys, belajar tidak mau gegabah ya dalam menghadapi perselingkuhan ini dengan si karmik, karena dia tahu si karmik ini memakai ilmu hitam ataupun cara manipulasi ya. Kalau sebagian kalian tidak ada dengan ilmu hitam, pastinya dengan cara manipulasi, yaitu pura-pura baik, paham kan, memakai topeng untuk mendapati cinta dengan alasan ya kita kan saling sama-sama cinta, kita kan cinta sejati. Cinta sejati tidak ngambil dari hubungan orang ya, paham? Dimana kalian awali dengan mengambil hak orang, ya akan diambil lagi dengan orang lain ya di sini. Dan kalian juga menjadi seseorang yang buta cinta, mengatasnamakan Tuhan. Sebenarnya itu adalah cara setan ya. Cinta sejati itu tidak akan mengambil hak orang, karena cinta sejati itu menghormati tentang ketulusan dan kejujuran ya. Semakin feminim maju gerak maju, dan juga semakin yakin dengan keputusannya meninggalkan si maskulin. So di sini dia akan meninggalkan tripartinya, dan maskulin akan datang mengorbankan segala apapun untuk bisa menemui si feminim ya. Dia akan mencoba mengorbankan semua keberaniannya dia ya, kesuksesannya dia untuk feminim, karena dia tahu feminim masih memikirkan dia ya. Tapi di sini kalian jangan baper ya ketika dia datang. Ini dia mau datang nih, karena dia tahu ya kalian masih memikirkan dia, bertelepati. Tapi bertelepati bukan berarti untuk kembali. Di sini yang kulihat ya. Kalau kalian, maaf ya untuk feminim, jangan bilang oh aku akan menunggu dia setiap saat gitu ya, apalagi udah bertahun-tahun. Wake up ya, wake up please. Don't to make you fools for yourself ya. Allah menciptakan kalian itu untuk bahagia, bukan untuk kesedihan. Kalian harus bisa fokus kepada diri sendiri, bukan hanya dia. Kalau kalian fokus ke dia terus ya, dan kalian tidak mengerjakan kegiatan, dan kalian selalu oh aku nggak bakal ngebuka hati dengan orang lain, bullshit ya, bullshit. Trust me, one day you will find someone more than them, and you will realize that. Nanti kamu akan menyadari suatu hari nanti ya, kamu akan dipertemukan kok sama Allah dengan seseorang yang lebih baik dari dia. Disitulah dimana kamu sudah bisa ketemu dengan orang baru ini, disitulah dia akan kembali. Serius, walaupun kamu hanya membuka chatting nih ya dengan seseorang, dia belum pacaran nih sama kamu, kamu anggap teman aja, tapi kamu happy, itu menarik
menarik energi untuk kembali sama kamu. Kenapa? Karena energinya kamu itu berpindah dari energinya ke dia langsung ke orang lain. Dia akan merasakan kehampaan. Karena selama ini kan kamu yang hampa, kita yang hampa. Karena kita fokus, ya kan? Tapi di sini yang kulihat ya, energinya sekarang nih, karena kan ini stage 7 ya. Bukan berarti ini readingan aku juga ya. Karena aku mengikuti energi dan alur cerita ya dari Allah. Dan ini bukan untuk menghibur. Please guys, ini bukan untuk menghibur. Ya, ini sebagai payung, sign, tanda. Kalau hibur itu fun. Kalau kalian cuma bilang, oh ini hanya menghibur, ya nggak bakal kejadian kenyata lah. Dalam diri kalian, orang dari awalnya juga hiburan. Ucapan adalah doa ya guys. Jadi, just carefully, what you wanna say. This not for fun. Please, if you're not watching my channel, this not for fun. Okay, I'm seriously person, honestly. I know. Aku tahu di mana tempatnya untuk seriously, di mana tempatnya untuk bercanda. Tapi, don't to make this a focusing, not this in priority, but Allah priorities. Ya, don't to make this is priorities, please. Jangan jadikan ini prioritas. Ya, tapi Allah jadikan prioritas buat kalian. Tetap ini sebagai panduan aja. Kita tetap ngemisnya sama Allah, jangan nama yang lain. Ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini si divine masculine menangkap bahasa si feminim atau menangkap bahasa si karmik. Jadi feminim dia tuh ya. Karena kita menonton karmik, karena aku sedang energinya ya ini, karena si feminim sama si karmik ini sedang bentrok ya energi, jujur. Bentroknya kenapa? Karena si karmik ini memakai topeng untuk mendapati si maskulin dengan berbagai cara. Bisa dengan sihir, bisa dengan attitude-nya dia berbuat manis, tapi sebenarnya tidak. Ada keinginan dalam kehidupannya dia memiliki hak orang, yaitu adalah manipulasi. So di sini dia menangkap bahasa si karmik dengan segala caranya, keburukannya si karmik. Begitupun karmik menangkap bahasa si maskulin. Dan si maskulin di sini menangkap bahasa tentang kehidupannya dia, yaitu new beginning-nya yang membuat dia tersadar. Dia harus menyelesaikan, dia harus membersihkan dari keburukannya dia. Makanya dia akan menyerahkan diri, yaitu bersandar, berserah diri kepada ilahi. Dia ingin meninggalkan sesuatu yang membuat dia gelisah, tidak happy, stres, depresi, sakit, merasa bersalah. Ya, dan sini dia merindukan si feminim untuk union, karena dia berharap dia bisa datang kepada feminim untuk union kembali dan bisa berkomunikasi, karena dia yakin dengan feminim dia bisa sukses. Ini si maskulin. Dan si maskulin kepada si karmik, dia sudah menangkap bahasa tentang perselingkuhan, tentang kebohongan, tentang topengnya si karmik, karena dia juga belum bisa melupakan si feminim. Ya di sini jadi sama-sama saling mengkhianati, sama-sama saling membohongi, penipu sama penipu. Ya. Penjahat sama penjahat, itu memang sudah ada ya. Tentang jodoh ya. Di An-Nur ya. Surat An-Nur ayat 26 kalau nggak salah. Jadi cerminan kita. Ya, di sini. So si maskulin melihat si karmik nggak bisa membuat dia melupakan si feminim, karena dia masih stagnan, masih bergairah dengan si feminim. Dia berserah diri sekarang tentang kesembuhannya, yaitu healingnya, karena dia ingin meninggalkan sesuatu yang buruk dan dia ingin berdamai dari kekalahannya dia, walaupun dia telah memenangkan semua drama. Dan dia depresi dengan halusinasinya, dan juga dia stres dengan impiannya karena banyak kegagalan yang dia hadapi dari si karmik. Dan dia depresi juga ketika si feminim memutuskan hubungan soulmate ataupun twin flames. Ya, di sini. Dan dia berharap si maskulin berharap bisa kembali lagi, dan dia yakin dengan doanya dia, ilahi akan membantu dia mempertemukan lagi feminim dan maskulin, karena dia akan coba bekerja keras dengan giatnya, dengan kegagahannya untuk mendapatkan keuangan dan memulai sesuatu yang baru dengan si feminim. Di sini si karmik tidak bisa
membantu si maskulin melupakan si feminim. Dan si maskulin juga di sini merasa terhianati, ya. Itu yang membuat dia stagnan dalam masa lalu, dan dia coba untuk mengobati, menyembuhkan, ya, kebingungannya dia dari si feminim yang menjujurkan ingin mengakhiri impiannya dia bersama feminim, yaitu union. Dan di sini dia juga coba untuk berdamai dari halusinasinya, ya, dengan impiannya dia berkata jujur, karena dia tahu suatu hari nanti dia harus berkata jujur. Saat ini dia masih bingung entah apa yang harus dikatakan kepada feminim. Dan di sini dia melihat feminim dengan kejujurannya membicarakan, jika kita jujur, otomatis rezeki, keberuntungan, segalanya akan didapati secara ilahi. Jadi secara natural, bukan secara dengan orang ilmu hitam atau itu ya, dukun atau apa, bukan ya. Tapi kamu inginnya ada kejujuran dalam sebuah hubungan. Jadi kamu, si feminim ini benar-benar arogan ya di sini yang aku lihat, karena dia bilang gini, kalau kamu ingin jujur, otomatis itu akan berbalik ke dalam diri kamu sendiri, dan kamu juga harus bisa berkata tidak jika itu tidak bisa membuat kamu bahagia. Jadi aku berkata tidak untuk yang tidak bahagia buat aku, dan aku yakin kejujuran itu akan memberikan keberuntungan dan kesuksesan buat aku, ya, antara keuangan dan juga keberuntungan di sini. So itu yang aku lihat ya tentang si DM sama si karmik, karena sudah tertangkap basah tentang kebohongannya karmik, kepalsuannya karmik. Mereka pun saling ketahuan semua, sehingga ya banyak kegelisahan dalam kehidupan mereka, stres, dan juga karmik depresi, karena dia tidak bisa mengimbangi, tidak bisa menyembuhkan si maskulin dari koneksinya twin flames ataupun soulmate. Kenapa? Karena si feminim memutuskan untuk selesai dalam hubungan ini dan memilih untuk mengikuti alurnya Tuhan. Kalau memang diberikan jodoh baru, ya terima gitu loh. Jangan menunggu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, karena sesuatu yang tidak mungkin itu pastinya Allah ada alasan di baliknya. Tidak mungkin tidak ada alasan. Segala sesuatunya ada alasan. Dan kita harus berprasangka baik sama Allah, karena bagaimanapun hasilnya pasti baik kalau kita prasangka baik. Ya, kalian boleh menunggu, tapi jangan bodoh. Ingat, kalau kalian menunggu sampai akhir tua, namanya kalian betul bodoh. Ya, kalian harus menyayangi orang tua kalian. Bahagiakan orang tua kalian, bukan bahagiakan diri kalian karena nafsu. Karena cinta mati itu ke Tuhan, bukan ke manusia. Ya, ingat ya, jangan bodoh. Perbanyak zikir, biar kalian itu diberikan terbuka hati kalian. Ya, cinta mati itu jangan ke manusia. Manusia bisa mati kok dalam sekejap. Okay guys, so thank you so much for anybody who already watching my channel, and jangan lupa di subscribe, di comment channel aku. Thank you guys, and I love you so much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.